Halo semua, perkenalkan nama aku Asri Lady Perbina Simbolon, NIM 190321100040 dari kelas Tata Niaga Produk Agribisnis A. Di sini saya akan mereview artikel tentang analisis SCP atau Struktur, Conduct, and Performance pada komoditas pun dua artikel yang saya gunakan dengan judul yang pertama, analisis sistem pemasaran komoditi bawang merah dengan pendekatan SCP atau Market Struktur, Market Conduct, dan Market Performance di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggea Timur, Kabupaten Mazena, Provinsi Sulawesi Barat. Dan untuk artikel kedua ialah pendekatan SCP pada pengukuran efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Untuk review artikel pertama yaitu analisis sistem pemasaran komoditi bawang merah dengan pendekatan SCP di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggea Timur, Kabupaten Mazena, Provinsi Sulawesi Barat. Pendahuluan, komoditi bawang merah di Kabupaten Mazena sering berfluktuatif, di mana biaya produksi harga jual yang dianggap tidak seimbang. Harga jual komoditi bawang merah setiap tahunnya mengalami perubahan harga, tergantung pada musim panen yang sedang terjadi. Aspek yang menjadi masalah pemasaran komoditi bawang merah di Kabupaten Mazena adalah saluran pemasaran yang lemah, waktu pengiriman dan distribusi yang tidak merata, serta fluktuatif harga. Metode penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2018 di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggea Timur, Kabupaten Mazena, Provinsi Sulawesi Barat. Penentuan lokasi dilakukan secara purposif atau secara sengaja karena kelurahan ini merupakan sentra budidaya bawang merah di Kecamatan Banggea. Metode pengambilan data yakni data primer dan data sekunder. Penentuan sampel yang digunakan adalah metode acak sederhana atau simple random sampling dari populasi. Jumlah populasi yang dijadikan sebagai sampel yakni 20% dari jumlah petani di Baruga 2. Untuk pengambilan sampel pada lembaga yang terlihat dalam sistem pemasaran komoditi bawang merah menggunakan teknik snowball sampling. Hasil dan pembahasan meliputi 4 aspek, yaitu analisis saluran pemasaran, yang kedua analisis struktur pasar, yang ketiga analisis perilaku pasar, serta yang keempat analisis penampilan pasar. Analisis saluran pemasaran di Baruga 2 terdapat 4 jenis saluran, yaitu saluran pertama petani bawang merah Baruga 2, selanjutnya agroindustri atau UMKM Bina Sejahtera, selanjutnya konsumen lokal bawang merah goreng. Untuk saluran kedua, petani bawang merah Baruga 2, pedagang pengumpul, pedagang pengecer lokal, konsumen lokal bawang merah. Untuk saluran ketiga, petani bawang merah Baruga 2, pedagang bawang merah luar daerah. Untuk saluran keempat, petani bawang merah Baruga 2, pedagang pengecer luar daerah. Untuk struktur pasar, jenis struktur pasar di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Bandege Timur, Kabupaten Mazena, komoditi bawang merah menunjukkan pasar tidak seimbang sempurna oligopsoni. Sistem pemasaran barang yang dijual adalah bahan mentah. Harga cenderung stabil dan penjual lebih dapat berpindah ke pembeli lain. Perilaku pasar. Berdasarkan hasil wawancara dari petani dan lembaga pemasaran di Kelurahan Baruga, menunjukkan perilaku pasar yang baik. Analisis penampilan pasar. Penampilan pasar menyajikan hasil ekonomi dan struktur, serta perilaku khususnya hubungan antara distribusi, margin, dan biaya produksi dari pelayanan pemasaran. Penutup untuk artikel yang pertama yaitu saluran pemasaran bawang merah di Kelurahan Baruga 2 terdapat 4 saluran. Berdasarkan analisis struktur pasar menunjukkan pasar persaingan tidak sempurna oligopsoni. Kondisi perilaku pasar menunjukkan bahwa perilaku pasar normal dan berjalan sebagaimana mestinya meski tidak adanya lembaga formal yang mengatur harga komoditi bawang merah. Berdasarkan analisis struktur pasar menunjukkan bahwa margin pemasaran tertinggi terdapat pada saluran pertama yaitu 14.500, sedangkan
farm measure yang tertinggi pada saluran pemasaran 3, yaitu 63%. Artikel kedua, artikel pembanding pendekatan SCP pada pengukuran efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Pendahuluan, Kabupaten Probolinggo memiliki kesesuaian jenis tanah dan syarat tumbuh tanaman pertanian komoditi bawang merah. Permintaan komoditas bawang merah untuk pasar domestik sampai saat ini belum terpenuhi dengan baik, di mana tingkat partisipasi konsumsi mencapai 85,5% dan kebutuhan bawang merah unggul keperluan konsumsi rumah tangga menunjukkan peningkatan. Indikator-indikator yang menjadi kendala saluran pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo yaitu perubahan harga, sifat bawang, serta bentuk produk dipasarkan. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Blado Kulon, Kecamatan Tegal Siwal, Kabupaten Probolinggo, yang merupakan sentra bawang merah. Penentuan lokasi dilakukan secara purposif. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak sederhana atau simple random sampling sebanyak 50 orang petani. Sampel pedagang ditentukan dengan menggunakan metode snowball slam. Hasil dan pembahasan untuk artikel kedua meliputi 4 aspek, yaitu analisis saluran pemasaran, analisis struktur pasar, analisis perilaku pasar, serta analisis kinerja pasar. Analisis saluran pemasaran. Pada artikel kedua terdapat 8 saluran, yaitu saluran pertama, petani, pedagang penebas, pedagang pengecer, konsumen lokal. Saluran kedua, petani, pedagang penebas, pedagang luar daerah, konsumen luar daerah. Saluran ketiga, petani, pedagang pengumpul, industri rumah tangga, konsumen lokal. Saluran keempat, petani, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, konsumen lokal. Saluran kelima, petani, pedagang luar daerah, konsumen luar daerah. Saluran keenam, petani, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen lokal. Saluran ketujuh, petani, pedagang pengecer, konsumen lokal. Saluran kedelapan, petani, industri rumah tangga, dan konsumen lokal. Poin kedua, analisis struktur pasar. Struktur pasar bawang merah di Desa Bladon Kudon, Kabupaten Probolinggo, bergerak pada kuantum pasar oligopsoni dan persaingan sempurna, sementara dari sisi produsen cenderung bersifat oligopolistik. Poin yang ketiga, analisis kinerja pasar. Biaya pemasaran, margin, dan keuntungan antar jenis pedagang dan saluran bervariasi. Share harga menunjukkan bagian harga yang diterima petani cukup tinggi. Share biaya menunjukkan proporsi biaya yang dikeluarkan pedagang sekitar 10-40%. Proporsi keuntungan berkisar 20-40% dari harga beli oleh konsumen. Penutup untuk review artikel kedua yaitu saluran pemasaran bawang merah di Desa Blado Kulon, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, terdapat 8 saluran. Saluran ke-7 dan saluran ke-8 merupakan saluran pemasaran yang paling pendek, yaitu dari petani langsung kepada pedagang pengecer dan seterusnya ke konsumen lokal. Berdasarkan analisis struktur pasar bawang merah bergerak pada kuantum pasar oligopsoni dan persaingan sempurna, sementara dari sisi produsen cenderung bersifat oligopolistik. Analisis market conduct menunjukkan bahwa penetapan harga bawang merah didasarkan pada negosiasi individu. Analisis market performance menunjukkan biaya pemasaran, margin, dan keuntungan antar jenis pedagang dan saluran bervariasi. Komentar saya terhadap perbandingan antara artikel pertama dan kedua, menurut saya dari 2 review artikel yang telah saya lakukan dan bandingkan terdapat perbedaan. Pada artikel pertama dengan judul Analisis Sistem Pemasaran Komoditi Bawang Merah dengan Pendekatan SCP atau Market Structure, Market Conduct, dan Market Performance di Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai ke Timur, Kabupaten Mazena, Provinsi Sulawesi Barat.
Pada saluran pemasarannya hanya terdapat 4 saluran serta jumlah populasi yang dijadikan sebagai sampel yakni 20% dari jumlah petani di Baruga 2. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih efektif dibandingkan dengan artikel kedua yang berjudul Pendekatan SCP pada pengukuran efisiensi pemasaran bawang merah di Kabupaten Probolinggo memiliki 8 saluran pemasaran serta responden yang digunakan lebih sedikit atau sekitar 50 responden. Padahal Desa Bladokulon merupakan sentra bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Sampai di sini penjelasan saya mengenai review artikel tentang analisis SCP pada komoditas pertanian secara luas pada komoditas bawang merah. Saya ucapkan terima kasih.